Shalom, saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Kira kita semua ada dalam kasih setia Tuhan. Apapun keadaan kita, yang pasti saat ini kita bersyukur boleh berkumpul kembali melalui kesempatan saat ini, dan kita boleh bersama-sama belajar berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita boleh lihat keadaan belakangan ini, banyak sekali kita bisa lihat banyak potret dan kisah-kisah tentang Yesus yang bisa kita dapatkan dalam media sosial. Ada kisah Yesus yang seperti ini, ada kisah Yesus yang seperti itu. Ada banyak kisah yang berlimpah dapat kita temui di dalam media sosial. Maka gak heran, ya banyak orang akan berlomba-lomba untuk membagikan apa yang mereka dapat. Hanya dengan jari, lalu kita dapat mengedarkannya kemanapun. Tapi akan jauh lebih baik sebelum kita membagikan apapun dengan jari kita, mungkin kita perlu bertanya dulu kepada diri kita, apakah yang aku bagikan ini adalah kisah tentang Yesus yang sungguh aku kenal? Bukan kebetulan dalam bulan Mei ini kita akan mengupas tentang pribadi Kristus. Siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Dan tema kita pada hari ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Mari kita memulai renungan ini di dalam doa. Engkaulah Allah yang menjadi manusia, Engkaulah Allah yang menyatakan dirimu untuk boleh kami kenal. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat mengenal Allah jika bukan Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia yang membuka diri untuk dapat kami kenal. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, kiranya kami boleh semakin Tuhan bawa untuk mengenal akan kebenaran-Mu, akan pribadi-Mu yang agung itu. Saat ini Tuhan, Hamba menyerahkan untuk setiap kami, berkatilah hati pikiran setiap umat Tuhan, alat-alat yang kami gunakan kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan kami boleh mengenal akan Kristus, mengenal pribadi Kristus dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan tema kita sekali lagi, Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia yang akan kita dasari dari kitab Injil Yohanes. Mari kita buka bersama dari Injil Yohanes pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian indah pembacaan firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 1 ini, saudara. Dan sekali lagi, saudara, dalam waktu belakangan ini, ya kita dengan mudahnya dapat melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran yang beredar di dalam media sosial, di dalam gadget kita, di dalam HP kita. Ya, dulu sebelum pandemik ada
pengajaran-pengajaran apapun itu, ya. Bahkan sekarang juga bisa beredar pengajaran-pengajaran yang palsu tentang kekristenan. Ya, pengajaran palsu dulu sebelum pandemik datang ya bisa dari pintu ke pintu ya. Dari pintu ke pintu, sama seperti lagunya Ebit. Ya, dari pintu ke pintu, digedor-gedor, diketok-ketok gitu ya. Pernah satu kali saya duduk di depan dekat dari teras saya, sengaja saya buka pintu tengahnya, dan tiba-tiba ada 2 orang lewat di depan rumah, pakai pakaian rapi putih hitam, mirip seperti sales gitu ya. Kemudian saya pikir, karena saya nggak pakai kacamata, saya pikir siapa? Ternyata setelah didekati, bertamu ke rumah, mereka adalah saksi Yehova. Begitu gencar sekali ya, dari pintu ke pintu. Sekarang di musim pandemik ini, orang dibatasi untuk bisa datang dari pintu ke pintu. Tetapi bagaimana sekarang yang terjadi? Bukan lagi dari pintu ke pintu. Pengajaran-pengajaran palsu itu masuk dan semakin gencar ya. Bukan dari pintu ke pintu, tapi dari HP ke HP, dari gadget ke gadget, dari laptop ke laptop, dari medsos ke medsos. Pengajaran itu muncul, mengaku Kristen, bermunculan dengan begitu berani, ya. Tetapi pada intinya justru pengajaran-pengajaran yang mengaku Kristen ini melawan pengajaran dasar dalam kekristenan. Salah satu pengajaran dasar dalam kekristenan adalah tentang pribadi Kristus. Ya, sebagaimana munculnya sebutan Kristen di sumber dari Kristus. Dari Kristus muncullah sebutan Kristen. Orang bisa mengaku sebagai Kristen, orang bisa memberitakan tentang siapa Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu adalah Yesus yang kita kenal? Apakah yang diberitakan itu adalah Yesus yang kita kenal? Ada banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau gitu kita bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang palsu? Karena sekarang beredar dengan begitu luar biasa ini di dalam media sosial, di dalam gadget, di dalam apapun, berlimpah di mana-mana. Semua sama kok, katanya begitu. Semua sama kok, sama-sama memberitakan menggunakan nama Yesus kok. Bagaimana cara kita membedakannya? Maka teringatlah kita sesungguhnya kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Dari mana kita bisa mengenal suara Yesus? Dari mana kita bisa mengenal suara Yesus? Dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita perhatikan. Dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita perhatikan. Dan dalam Yohanes pasal 1 ini, kita diajarkan untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Kalau kita perhatikan ya, dalam ayat yang pertama dan ayat yang terakhir yang kita baca itu memberikan kepada kita prinsip yang paling penting, paling dasar tentang siapakah Kristus itu. Di sana dikatakan dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman itu. Maka Yesus adalah Allah. Jadi jelas sekali di dalam ayat 1 ini bahwa sang firman itu, Yesus itu adalah Allah. Kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Allah, ada yang menyebut Yesus adalah malaikat, ada yang menyebut Yesus adalah Allah tapi huruf kecil, A-nya huruf kecil. Seperti para saksi Yehova yang datang ke rumah saya menunjukkan Alkitabnya dan mengganti Allah itu menjadi Allah kecil. Ini sebetulnya seperti penyembahan berhala, karena seharusnya tidak ada itu. Tetapi dengan berani mereka mengganti itu menjadi Allah kecil. Ada juga yang mengatakan Yesus hanyalah seorang nabi. Betul, dan bersama kita percaya Yesus adalah nabi. Tetapi dia bukan juga hanya sebatas nabi. Yesus adalah nabi yang paling final, nabi yang paling puncak. Karena dia sekaligus adalah Allah. Di dalam dirinya lah semua
entah itu nabi, entah itu raja, entah itu imam, digenapi secara sempurna. Ada yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah orang yang baik, pengajar atau guru moral yang baik. Ini bertentangan sekali dengan bagian yang kita baca barusan. Bahwa dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas Yesus adalah Allah. Namun saudara, juga dalam ayat 14 di sana dijelaskan juga bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang adalah Allah itu kemudian menjadi manusia dalam ayat 14 dikatakan di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus di sini sungguh-sungguh Allah, yes. Yesus juga adalah sungguh-sungguh manusia. Kalau kita mendengar ada orang yang bilang Yesus itu bukan manusia, dia hanyalah kelihatannya seperti manusia, juga harus hati-hati dengan ajaran ini, Bapak Ibu. Karena ajaran ini menolak kemanusiaan Yesus. Menolak kemanusiaan Yesus. Sedangkan dalam Yohanes jelas dikatakan bahwa Yesus juga adalah manusia sejati. Dia Allah sejati, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Jika Yesus dianggap bukan manusia sejati, lalu yang tersalib itu siapa? Apakah dia tidak merasakan penderitaan sebagaimana manusia rasakan dong kalau begitu? Jadi kesengsaraan yang dialami di salib itu bagaimana jika dia bukan sesungguhnya manusia sejati? Maka Yesus bukan hanya menjelma menjadi manusia, tetapi juga ya sungguh-sungguh adalah firman yang menjadi manusia sejati. Jadi dua hal ini, Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah manusia sejati, ini menjadi prinsip dasar sekali bagi kita. Ketika ada pengajaran-pengajaran beredar saat ini di mana-mana, ini harus kita ingat Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14. Namun saudara, juga mengenal pribadi Kristus tidak berhenti sebagai sebuah doktrin yang mengisi kepala kita. Nggak berhenti hanya sebatas mengisi head, kepala kita. Tetapi pengajaran ini juga harus memberi pengaruh yang kuat kepada heart kita, kepada hati kita, dan bahkan juga kepada hand, kepada tangan kita. Jika begitu, lalu pertanyaannya apa dampak Allah menjadi manusia bagi kita? Kalau begitu, ada 3 hal secara singkat apa yang menjadi dampak Allah menjadi manusia bagi kita. Yang pertama, Allah rela menjadi manusia supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah rela menjadi manusia supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Dikatakan dalam ayat 12 di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini indah kan? Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita melihat di sini sesungguhnya Allah yang menjadi manusia itu, dia rela menjadi manusia supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ini kekayaan yang begitu indah yang dimiliki hanya ada dalam kekristenan. Ya, Allah yang rela menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Ini sebuah rahasia keagungan yang ada dalam kekristenan. Kita dapat menjadi anak-anak Allah bukan berarti Allah itu beranak seperti yang difitnahkan dalam media sosial kepada kekristenan. Enggak seperti itu. Kita menjadi anak Allah bukan dalam artian harafiah kayak begitu. Anak-anak Allah ini adalah sebuah ungkapan yang melukiskan sebuah relasi. Dalam ayat 13 di sana dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan bicara tentang anak itu beranak secara harafiah, bukan seperti itu. Itu bicara tentang relasi yang indah yang Allah berikan. Allah yang menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Saudara, sekaligus ketika kita bicara Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah, ini juga bicara tentang keindahan Allah yang berbela rasa kepada umat manusia. Ini adalah keindahan Allah yang berbela rasa kepada umat manusia. Adakah ini dalam pengajaran
agama-agama yang lain nggak ada. Ini hanya ada dalam kekristenan. Allah yang menjadi manusia, Allah yang berbela rasa. Dia tahu benar apa itu penderitaan yang dialami manusia. Allah ada bersama dengan manusia. Allah merasakan setiap penderitaan. Saat ini apa yang menjadi penderitaan kita? Aku sedang sakit. Yesus mengerti apa artinya sakit. Dan dia mengalami sakit penderitaan secara fisik yang luar biasa. Dia tahu apa artinya lapar. Dia tahu apa artinya haus. Aku saat ini sedang ada dalam penderitaan. Aku tidak bisa lagi menjelaskan. Yesus mengerti, Bapak Ibu. Bahkan setiap tetes air mata kita. Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Sampai-sampai tetes-tetes yang keluar dari tubuhnya bukan lagi air, tetapi sudah seperti darah. Penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Aduh, aku pernah ditolak. Yesus tahu. Yesus tahu apa artinya ditolak. Yesus tahu apa artinya dikhianati. Saat ini mungkin kita berkata, aku sedang dikhianati. Yesus tahu apa artinya dikhianati. Dan penderitaan manusia yang paling terbesar, Yesus telah alami, yaitu dia harus memikul dosa umat manusia. Ini penderitaan yang paling terbesar. Yesus bukan hanya berbela rasa, tetapi Yesus bahkan menggantikan posisi manusia yang berdosa, yang harusnya menerima murka Allah. Dan Yesus berkata di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sebuah ungkapan yang seringkali diucapkan oleh setiap umat Allah di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Ketika dia mengalami penderitaan dan dia mengucapkan mazmur ini. Tetapi pada saat Yesus disalibkan, di atas kayu salib itu, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengerti setiap penderitaan yang dialami manusia. Penderitaan fisik, penderitaan mental, bahkan penderitaan rohani. Kita sebagai anak-anak Allah, sesungguhnya adalah kita dipanggil sebagai anak-anak Allah adalah karena Bapa memandang kepada Yesus yang ada dalam diri orang percaya. Karena Bapa memandang kepada Yesusnya yang ada dalam diri orang percaya. Ini adalah sekali lagi keindahan yang ada dalam kekristenan. Ketika kita dapat memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi ini menekankan tentang sebuah relasi yang indah. Dan semua relasi itu dimungkinkan melalui darah Yesus yang menjadi darah perjanjian. Jika demikian kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, apakah kita sesungguhnya juga rindu untuk berelasi, terkonek dengan Allah Bapa? Apa yang saat ini bisa membuat orang percaya sebagai anak-anak Allah tidak terkonek dengan Allah? Banyak hal. Entah kesenangan, entah penderitaan. Kesenangan bisa saja membuat manusia melupakan Allah. Seperti angin sepoi-sepoi yang kemudian memanjakan manusia dan lupa. Hanya terfokus pada kesenangan demi kesenangan dan melupakan Allah yang memberikan semuanya. Demikian juga ketika dalam penderitaan, orang bisa bersungut-sungut dan meninggalkan Allah. Jadi, di dalam kesenangan, di dalam penderitaan, ketika orang tidak terkoneksi dan terfokus kepada pribadi yang sesungguhnya, bisa saja dia meninggalkan Allah. Tetapi sesungguhnya Yohanes di sini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya ada sebuah relasi yang terus selalu terkonek dengan Allah. Mengingatkan kita sesungguhnya bahwa orang percaya adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menjadi anak-anak Allah. Itu sebab kita juga dipanggil setelah menjadi anak-anak Allah, maka menjadi anak-anak Allah yang penurut, menjadi anak-anak Allah yang mengikuti kehendak Bapa. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada panggilan kita juga untuk sungguh-sungguh berelasi dengan Allah dan sungguh-sungguh kita mengikuti kehendak dari Allah.
dari Bapa kita. Jika begitu, lalu apa dampak Allah menjadi manusia bagi kita? Yang kedua, yang pertama tadi, apa dampak Allah menjadi manusia bagi kita? Yang pertama, Allah rela menjadi manusia supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maka yang kedua, Allah rela menjadi manusia supaya kita dapat menyaksikan terangnya. Dalam ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan di sana, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi sama seperti Yohanes juga dipanggil untuk menyaksikan terang itu. Demikian juga dengan kita, dipanggil untuk menyaksikan, harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan terangnya? Ada sebuah lukisan yang sangat indah, saudara. Ya, menggambarkan lukisan ada tangan Allah, ya, seperti gambar yang Bapak Ibu lihat. Lalu ada tangan seorang Bapak, salah satu tangannya dipegang oleh tangan Allah, dan salah satu tangan lagi dari sang Bapak itu memegang tangan anaknya. Jadi ini sebuah lukisan yang sangat indah. Ya, seorang Bapak yang tangannya, salah satu tangannya dipegang oleh Allah, dan kemudian salah satu tangannya lagi memegang tangan anaknya. Ini adalah sebuah ilustrasi atau lukisan yang menggambarkan tentang Allah yang menggandeng. Allah yang menggandeng seorang ayah, dan seorang ayah itu kemudian menggandeng anak-anaknya. Artinya apa? Artinya di dalam keluarga, ya, kita juga dipanggil untuk menyaksikan terangnya. Menjadi orang tua, kita adalah menjadi orang tua seperti lukisan tadi. Orang tua yang dipegang oleh Allah, orang tua yang tangannya dipegang oleh Allah, dan kemudian tangan kita satunya memegang anak kita. Dan kemudian kita mempersatukan tangan anak kita dengan tangan Tuhan. Jadi ada jembatan yang Tuhan pakai melalui kita, di mana tangan anak kita dengan tangan Tuhan kita boleh mempertemukan tangan Allah dengan tangan anak kita. Ini adalah panggilan yang mulia untuk setiap orang tua untuk mengalami kasih Tuhan seperti tangan yang satu. Dia mengalami kasih Tuhan dan dia menyalurkan kasih Tuhan itu kepada anak-anaknya. Relasi Allah sebagai Bapa di sini juga digambarkan dari lukisan ini, bahwa relasi Allah sebagai Bapa menjadi pola orang tua Kristen kepada anak-anaknya. Yohanes pasal 1 tulis di sana dikatakan tadi, ya, anak-anak Allah itu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya apa? Artinya kita diingatkan bahwa kita adalah hanya jembatan. Dan pada akhirnya anak-anak ini juga harus kita kembalikan kepada Allah. Mereka adalah anak-anak Allah yang Tuhan titipkan kepada kita. Tidak bisa kita genggam semua yang kita miliki, termasuk mungkin anak kita, dan kita anggap itu adalah milik kita selamanya. Tidak bisa. Karena semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dalam relasi suami istri, kita juga dipanggil untuk menyaksikan terang itu, Bapak Ibu. Dan sebagaimana kita diterima oleh Tuhan, aku diterima oleh Tuhan apa adanya. Demikian pula aku akan menerima pasanganku apa adanya. Jadi sama seperti tangan tadi, satu tangan itu tangan Allah yang kemudian menggenggam sang suami. Jadi tangan sang suami salah satunya digenggam oleh tangan Allah, dan kemudian tangan suami yang satunya lagi menggenggam tangan istrinya. Ini adalah sebuah lukisan yang sangat indah, ya. Sebuah relasi di mana Allah telah menerima aku apa adanya. Demikian pula aku akan menerima pasanganku apa adanya. Ini adalah sebuah relasi yang murni. Saat ini apa yang seringkali menjadi dasar relasi setiap pasangan? Apakah relasi yang menerima apa adanya atau ada apanya? Saya cinta sama dia karena dia berkepribadian. Maksudnya berkepribadian
ya punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, dan seterusnya pribadi demi pribadi. Bukan itu. Tetapi sebagaimana Allah. Allah mengasihi kita apa adanya. Allah menerima sang suami itu apa adanya. Demikian pula tangan satunya dia akan menerima pasangannya apa adanya. Jadi relasi ini adalah relasi yang murni. Ini bicara tentang relasi. Jadi ada panggilan untuk menyaksikan terang itu. Dalam pertemanan juga begitu. Ada panggilan untuk menyaksikan terang itu, nggak cuma dalam keluarga, ya. Dalam pertemanan, sudahkah tangan kita, ya seperti lukisan tadi juga, satu tangan kita itu digenggam oleh Allah. Allah menggenggam tangan kita yang satu ini, dan yang satunya lagi tangan kita menggenggam teman kita. Dalam pertemanan ini, menggenggam teman kita. Sudahkah tangan kita yang digandeng oleh Tuhan dan tangan kita yang satunya menggandeng teman kita untuk dipertemukan kepada Tuhan? Sudahkah seperti itu? Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, kita ditarik oleh teman kita yang lebih kuat dan menjauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya bawalah teman-teman itu kepada Tuhan. Dalam pekerjaan pun demikian, seperti lukisan tadi. Sudahkah tangan kita yang digenggam oleh Allah dan tangan kita yang satunya yang menggenggam teman-teman kita, menggenggam rekan-rekan pekerjaan kita, pimpinan kita, bawahan kita, entah kita sebagai guru, murid kita, entah pelanggan kita, entah siapapun, dan kita membawa mereka, tangan mereka bertemu dengan tangan Kristus. Satu kali ada seorang guru yang diizinkan oleh Tuhan. Dia masuk dalam sebuah sekolah dan dia bertemu dengan anak-anak didiknya, murid-muridnya. Wah, lucu-lucu. Ya, kelihatan begitu ceria. Gitu. Tetapi ternyata kemudian Tuhan bukakan satu persatu. Memberikan. Tapi inilah sesungguhnya realita yang terjadi di dalam anak-anak remaja. Ya. Maka gak heran ya, tingkat bunuh diri begitu tinggi di kalangan remaja. Di sana yang sesungguhnya Tuhan memakai guru-guru Kristen untuk membawa mereka kepada Tuhan. Sama seperti tangan sang guru yang dipegang oleh Tuhan di saat pertama. Dan kemudian tangan satunya lagi dari sang guru memegang murid itu. Dan kemudian melalui guru itulah ada jembatan dan mereka mempertemukan Allah dengan sang murid itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang menolaknya dong? Kan pasti bisa-bisa aja dong kita ditolak setelah kita memberitakan, menyaksikan tentang siapa Yesus. Gak apa-apa. Karena Kristus pun mengalami apa artinya diterima dan apa artinya ditolak. Gak apa-apa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai 11 di sana ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus sendiri pun ditolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu memang belum waktunya mereka untuk menerima Tuhan. Mungkin memang belum waktunya. Dan sekalipun sampai akhirnya mereka menolak atau dia menolaknya, setidaknya tanggung jawab kita untuk menyaksikan terang itu telah kita lakukan. Jadi kita lihat di sini ya, apa dampak Allah menjadi manusia bagi kita? Apa dampak Allah menjadi manusia bagi kita? Yang pertama, Allah rela menjadi manusia supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah rela menjadi manusia supaya kita dapat menyaksikan terangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah rela menjadi manusia supaya kita mengalami kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat 14 dikatakan di sana, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Indah ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang yang percaya kepada Allah akan mengalami keseimbangan ini, saudara. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia adalah bicara tentang bukti kasih Kristus yang menebus orang yang berdosa.
menebus orang yang berdosa. Ini yang biasanya orang sukain, ya. Wah, kasih karunia, di mana Kristus telah menebus aku. Tetapi jangan lupa, bukan cuma kasih karunia, tapi juga ada kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah bicara tentang kebenaran yang mengubahkan hidup orang percaya. Jadi mengikuti Yesus bukan cuma bicara aku dikasihi oleh Allah, tetapi juga bicara tentang aku yang harus hidup di dalam kebenaran. Ada pengajaran yang beredar di zaman ini, ya, yang bilang begini, pengajaran namanya hyper grace, yang kita pernah dengar, bilang begini, Allah digambarkan seperti seorang bapa yang sangat permisif, memanjakan dan tidak akan menegur. Jadi dalam pemahaman seperti ini, orang percaya katanya nggak perlu lagi minta ampun kepada Allah. Kan kita sudah hidup dalam kasih karunia. Katanya. Apakah ini benar, Bapak Ibu? Kelihatannya sih benar, tapi sesungguhnya itu merusak keseimbangan pengajaran Kristen dari dalam. Akibatnya apa? Akibatnya orang menjadi bisa hidup semaunya. Toh ada kasih karunia yang selalu tersedia. Wah, ini sih namanya apa, Bapak? Namanya adalah menginjak-injak mahalnya anugerah Allah. Ada juga pengajaran yang sebaliknya. Kalau tadi bandul kiri, sekarang bandul yang kanan. Pengajaran sebaliknya yang menggambarkan Allah seperti Bapa yang otoriter, Bapa yang memegang pemukul gitu ya, tongkat pemukul, dan menghajar anak-anaknya yang nggak taat pada kebenaran. Ya, orang yang punya pandangan ini sepertinya akan terpaksa untuk melakukan kebenaran yang Allah perintahkan. Jadi anak-anak itu seperti digambarkan melakukan kebenaran bukan karena cinta, tetapi karena terpaksa takut dipukul oleh Allah, seperti Bapa yang sedang memegang tongkat pemukul. Garang. Saudara, itu sebetulnya nggak beda dengan agama-agama di timur kalau kita lihat ya. Agama-agama nenek moyang kita. Ada sesajen, ya kan? Tapi sesungguhnya sesajen itu apa? Untuk meredam kemurkaan yang ditimbulkan oleh sang yang disembah. Lalu bencana, biasanya kalau ada bencana gitu ya. Wah, nih. Mungkin Allah sedang marah kepada kita. Ayo kita berikan sesajen untuk meredam kemurkaan Allah. Katanya begitu. Dan semua perbuatan di bumi pun dilakukan bukan atas dasar kasih, tetapi atas dasar keterpaksaan. Karena apa? Karena takut nanti kalau banyak nggak benernya, maka akan dilemparkan ke api neraka dan disiksa oleh algojo. Maka ketika melakukan apapun perbuatan di bumi karena terpaksa, takut seperti itu. Ini adalah dua pandangan yang nggak tepat di dalam kita. Ada kasih karunia, ada kebenaran, seimbang. Di dalam Kristus ada keseimbangan. Maka mengenal pribadi Kristus berarti hidup kita juga diubahkan. Bukan cuma hidup dalam kasih karunia, tetapi juga hidup di dalam kebenaran. Ini seimbang. Aku diterima apa adanya, ya, tetapi juga hidupku diubahkan. Ini yang benar. Diubahkan. Terus diubahkan. Jadi hidup dalam kasih karunia dan hidup dalam kebenaran. Mengenal pribadi Kristus bukan cuma mengubah status kita, tetapi juga mengubah seluruh hidup kita secara utuh. Itu semua bukan cuma bicara tentang doktrin yang mengisi kepala kita, Allah yang menjadi manusia. Siapa Yesus itu? Allah yang menjadi manusia. Itu bukan bicara tentang doktrin yang mengisi kepala kita, tetapi juga mengubahkan hidup kita sehingga ada panggilan yang indah untuk kita mengenal Allah dengan cinta. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya ada panggilan untuk mencintai Tuhan secara utuh. Pikiran kita, hati kita, dan tangan kita. Heart dan hand kita secara utuh dipanggil untuk mencintai Tuhan. Pengajaran-pengajaran palsu saat ini dengan mudah beredar di media sosial seperti virus. Kita nggak perlu heran loh, saudara. Dalam sejarah Kristenan pun, kalau kita ingat dalam abad yang ketiga dicatat dalam sejarah, itu beredar kisah-kisah tentang siapa Yesus.
Dalam abad yang ketiga ada sebuah kisah dari Injil namanya Injil Thomas, Injil palsu. Injil Thomas ceritakan begini, suatu hari Yesus sedang santai berjalan. Lalu ada seorang anak yang berlari kencang, tidak sengaja menabrak punggung Yesus. Ditabrak begitu, Yesus marah dan berkata, "Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalananmu." Setelah Yesus mengatakan itu, lalu kemudian mendadak anak yang menabrak itu jatuh dan mati. Ketika orang tua anak itu tahu bahwa anaknya mati, dia kemudian datang kepada Yusuf, ayah Yesus, dan menyalahkan mereka. "Nih, karena kamu punya anak seperti ini, kamu tidak boleh lagi tinggal bersama-sama dengan kami." Lalu kemudian, kalau dia tetap ada bersama-sama dengan kami, dia akan bisa membunuh anak-anak kami. Maka kemudian Yusuf memanggil Yesus dan menasihatinya. Yusuf bilang kepada Yesus, "Mengapa kamu melakukan semua itu? Biarlah orang-orang ini menderita, jengkel dan membenci kita." Tetapi Yesus tidak mau disalahkan. Ia bahkan menghukum orang yang telah melaporkan dirinya kepada ayahnya, sehingga mereka menjadi buta. Kita lihat di sini sesungguhnya siapa Yesus yang diceritakan dalam Injil Thomas ini, Injil palsu ini. Pernahkah Yesus menggunakan kuasanya secara semena-mena seperti itu? Ini bukanlah Yesus yang kita kenal. Bukan pribadi Yesus yang kita kenal sesungguhnya. Maka mengenal pribadi Yesus secara sungguh akan membuat kita peka terhadap suara-suara yang lain. Dalam sejarah itu sudah terbukti, terulang, nggak pernah ada habis-habisnya. Ada orang yang pernah bilang, perlukah kalau gitu kita mendalami ajaran-ajaran palsu supaya kita bisa menghadapinya? Ya silakan saja. Tetapi harus hati-hati. Dan sebaiknya jika mau mendalami itu, kita harus minta arahan kepada pembina rohani kita. Jangan sampai kita nanti terjerumus. Tapi yang pasti adalah, yang menjadi panggilan kita adalah kita mengenal Yesus yang sejati itu. Yesus yang sebenarnya, Yesus sesungguhnya, apa kata Alkitab secara utuh. Dengan begitu kita akan peka untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bapak Ibu kalau ingin tahu mana yang palsu, mana yang asli, biasanya bagaimana? Kenalin benar-benar yang asli. Kalau kita bisa tahu itu emas palsu dari mana, karena kita kenal seperti apa emas yang asli. Demikian pula kita sebetulnya yang terpenting bagi kita adalah kita mengenal Yesus yang sesungguhnya berdasarkan apa kata Alkitab secara utuh. Mari mengenal siapakah Yesus lebih sungguh lagi, karena Dia adalah Allah yang telah membuka dirinya. Allah yang telah membuka dirinya, telah menyatakan dirinya, karena Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Mari kita satu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Ingatkan kami, Engkau adalah Allah, Yesus Kristus yang kami sembah. Dan Engkau juga adalah manusia, Allah yang menjadi manusia untuk dapat menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Engkau rela menjadi manusia agar kami dapat ditebus, diselamatkan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Ajar kami Tuhan untuk dapat menyaksikan terang dari Kristus bagaimana Tuhan memakai orang-orang Kristen di dalam sejarah. Dan Tuhan mampukanlah kami untuk dapat hidup di dalam Kristus, di dalam kasih karunia dan kebenaran secara utuh. Berkatilah setiap kami yang mendengar di rumah, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang menopang dan memimpin kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.